Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua di kelas 2 MPE? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kekurangan satu apapun dan dalam kondisi yang terbaik pada saat mengakses kegiatan e-learning ini. Kita masuk ke dalam topik kelima. Harusnya ini topik minggu kemarin ya, tapi minggu kemarin kita ada libur, jadi kita skip sehingga sekarang di minggu ke-6 kita masih mempelajari topik kelima. Nah, di topik kelima ini kita membahas mengenai segmentasi pasar. Sama sih ya bentuknya dengan segmentasi pasar yang kita lakukan di end consumer market gitu ya. Kemudian yang akan kita bahas dalam subtopik segmenting market ini adalah yang pertama requirement dan benefit apa yang diperoleh oleh marketer B2B ketika melakukan segmenting gitu ya. Nah, sebelum itu juga nanti akan kita ketahui kenapa harus kita melakukan segmenting, padahal pasar B2B itu kan sudah tercluster gitu ya menjadi 3 sektor utama, yaitu adalah enterprise, kemudian institution, dan satu lagi adalah organization ya. Kemudian yang kedua subtopik yang akan kita bahas itu adalah basis-basis yang kita gunakan untuk melakukan segmentasi. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana caranya mengevaluasi dan memilih market segment. Kemudian sampai kepada teknik-teknik untuk memprediksi permintaan-permintaan dari klien kita di B2B market gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang namanya pasar B2B tadi sudah tercluster gitu ya, tercluster menjadi 3 sektor utama. Namun tetap saja 3 sektor utama tersebut merupakan salah satu kategori yang masih cukup luas gitu ya. Sehingga manajer pemasaran bisnis ini melayani pasar yang mungkin terdiri dari berbagai jenis pelanggan, meskipun dalam satu klaster misalkan enterprise ataupun organisasi ataupun institution gitu ya. Karena mereka tiap-tiap organisasi, tiap-tiap institution yang ada dalam B2B market itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan mereka adalah sekolah gitu. Sekolah satu dengan sekolah lain itu kan punya kebutuhan yang lain-lain yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi acuan bahwa ketika kita tidak bisa melakukan pembedaan satu karakteristik unit dengan unit yang lain, kita tidak bisa melayani dengan sebaik mungkin gitu ya. Nah, artinya ketika kelompok-kelompok ini dipecah menjadi kategori yang satu sama lain berbeda, maka pemasaran akan dengan mudah merespon pelanggan karena sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan hal tersebut dirasakan akan menguntungkan gitu ya. Kemudian apakah yang dilakukan dengan metode segmentasi kemudian dilayani dengan pelayanan yang berbeda dalam tiap segmen itu selesai? Tidak. Setelah melakukan segmen, kita melakukan proses estimating gitu ya. Kita harus melakukan peramalan lah ya, forecasting. Kemudian kita lakukan juga projecting. Kita memproyeksikan kira-kira mereka akan melakukan pembelian berapa banyak di periode berikutnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi ketika melakukan market segmenting diteruskan kepada estimating demand gitu ya, karena itu yang terpenting dalam aktivitas pemasaran. Di sini disebutkan bahwa proyeksi yang akurat dari penjualan di masa depan adalah salah satu dimensi yang paling signifikan dan menantang dari analisis permintaan organisasi.
Jadi itu yang menjadi hal yang menarik bagi pemasar B2B. Nah, kita kembali lagi kepada perspektif B2B market secara keseluruhan, bahwa the business market consists of three broad sectors: commercial, enterprise, institution, and government. Kemudian ketika mereka sudah terbagi ke dalam kategori sektor tersebut, mereka tentu saja datang dari berbagai organisasi yang bermacam-macam karakteristiknya ya. Kemudian struktur pembelian yang berbeda, dan mungkin juga keputusan pembelian yang berbeda pula. Nah, oleh karena itu, mereka yang memiliki perbedaan ini sudah barang tentu tiap segmennya memiliki kebutuhan yang unik dan membutuhkan marketing strategi yang lain juga, yang unik juga. Nah, hal ini dicontohkan beberapa customer itu memperlihatkan potensial profit yang atraktif, yang menarik, dan reseptif terhadap strategi hubungan. Tapi yang lainnya, organisasi yang lain misalkan ya, mereka hanya melakukan short term gitu ya, pencarian supplier, pencarian klien dalam waktu yang sedikit, kemudian mereka berfokus pada transaksi gitu ya. Nah, artinya kan kita harus bisa membedakan mana yang potensial, yang melakukan pencarian informasi secara secara komplit, secara lengkap, dengan mereka yang mencari supplier dalam kebutuhan mereka yang sedikit, misalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sedikit. Tentu saja mereka akan melakukan pencarian dengan waktu yang singkat. Nah, ini harus kita layani dengan cara yang berbeda. Kemudian, the business marketer who recognize the needs of various market segment is the best equipped to isolate profitable market opportunities and respond with an effective marketing program. Nah, tentu saja ini adalah menjadi tujuan dari dilaksanakannya segmenting dalam pasar gitu ya. Ketika kita sudah bisa membedakan pasar-pasar tersebut, kita harus cepat merespon klaster-klaster pasar yang telah kita buat dengan marketing program yang efektif. Oke. Selanjutnya akan kita bahas mengenai case yang terjadi di perusahaan internasional, multinasional perusahaan gitu ya, multinational company di HP atau Hewlett Packard. Di sana mereka tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang sangat bonafit, yang sangat bagus reputasinya berdasarkan filosofi seperti ini. Mereka bilang katanya, knowing customer needs is not enough. We need to know what new product, feature, and service will surprise and delight them. Nah, si HP ini mereka tidak hanya mengetahui dan memahami kebutuhan customer saja. Mereka bilang itu nggak cukup gitu ya. Mereka harus tahu apa produk baru, fitur-fiturnya, kemudian jenis pelayan seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan dan membuat pelanggan surprise gitu ya, membuat pelanggan senang. Mereka sampai riset ke arah sana. Kemudian we need to understand their world so well that we can bring new technology to problems that customer may not yet truly realize they have. Gitu ya. Jadi mereka dengan melakukan hal seperti itu harus memahami dunia dari pelanggannya sehingga bisa membawakan teknologi ke pelanggannya sehingga pelanggannya merasa puas gitu. Itu yang dilakukan oleh HP. Nah, berdasarkan perusahaan-perusahaan internasional yang sudah banyak berkembang gitu ya dalam pasar B2B, ternyata high growth companies, large and small business itu sukses dengan melakukan yang pertama, selecting a well-defined group of potentially profitable customer. Nah, berarti perusahaan-perusahaan yang sukses itu
telah melakukan seleksi gitu ya terhadap customer yang potentially profitable gitu. Mereka melakukan filtering gitu ya. Mereka memilih perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira menguntungkan, dan mereka bisa membedakan perusahaan mana yang menguntungkan dan perusahaan sebagai customer mana yang tidak menguntungkan gitu ya. Kemudian dari pemilihan tersebut, perusahaan-perusahaan itu sukses dengan cara mengelola distinctive value proposition gitu ya. Mengelola value proposition, mereka mengembangkan value proposition yang unik gitu ya, distintif gitu untuk mengkoneksikannya dengan kebutuhan-kebutuhan customer dibandingkan dengan kompetitornya. Berarti mereka juga selain bersaing di pasar gitu ya, cara persaingan yang paling efektif untuk menghadapi kompetitor adalah dengan memahami customer kita. Ketika kita lebih paham karakteristik customer kita, maka kita akan lebih unggul daripada kompetitor kita. Dan yang ketiga, kata kunci dari suksesnya perusahaan-perusahaan besar dalam B2B market itu adalah fokus kepada marketing resource gitu ya. Tentu saja marketing resource yang diperlukan dalam pasar B2B mulai dari acquiring, kemudian developing, retaining, dan menjaga customer gitu ya. Kita mulai dengan menyeleksi, kemudian mengelola, dan juga mempertahankan profitable customer. Jadi yang namanya segmen pasar ini, pembagian segmen pasar ini, ujungnya adalah mempertahankan pelanggan. Ini sama dengan konsep CRM, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana konsep Customer Relationship Management yang memiliki visi untuk retaining profitable customer gitu. Nah, ini dari kasus yang kita lihat dari perusahaan-perusahaan internasional yang berkembang, yang sukses di bidang B2B market. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu yang dinamakan dengan business market segmentation. Oke, kita lanjut ke dalam bahasan market segmentation di B2B market. Nah, tadi saya bilang bahwa segmenting pada pasar di B2B itu hampir serupa dengan segmenting pasar di consumer and market gitu ya. Yang dilakukan di sini pun serupa gitu ya. Di sini disebutkan market segment as a group of present or potential customer with some common characteristic which is relevant and we can respond as marketing stimuli. Jadi proses segmentasi market di pasar B2B itu dilakukan dengan cara mengelompokkan pelanggan yang ada ataupun pelanggan yang potensial berdasarkan karakteristik mereka yang relevan, karakteristik mereka yang sama. Kemudian kita merespon karakteristik tersebut dengan program-program marketing yang kita lakukan. Terdapat 4 persyaratan yang perlu kita miliki sebelum kita mampu melakukan market segmentation. Yang pertama adalah kata kuncinya adalah measurability gitu ya. Kita harus dapat mengukur, kita mampu menghitung keterukuran karakteristik customer. Jadi kita mampu untuk mengukur bagaimana customer itu secara keseluruhan berdasarkan karakteristiknya. Kemudian kata kunci yang kedua untuk dapat melakukan segmenting dalam bisnis market itu adalah accessibility gitu ya. Kita memiliki aksesibilitas untuk memfokuskan upaya pemasaran. Artinya ketika kita sudah yakin bahwa kita bisa merespon berbagai segmen yang kita bedakan, kemudian kita punya aksesnya untuk mendeliver upaya pemasaran, kita bisa melakukan market segmentation. Kemudian persyaratan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan substansial gitu ya.
kemampuan substansial ini adalah kemampuan menilai customer secara konten ya, secara substansi mengenai besar kecilnya size perusahaan, kemudian apakah mereka itu profitable atau tidak gitu ya. Kita harus punya kemampuan dalam hal pengukuran substansi klien atau mitra kita di pasar B2B gitu ya. Kemudian yang keempat adalah apakah kita mampu melakukan respon gitu ya. Kemampuan melakukan respon yang berbeda terhadap elemen pemasaran. Apakah kita yakin kita sudah mampu melaksanakan respon yang berbeda pada setiap elemen pemasaran? Ketika kita sudah yakin mampu melakukan respon yang berbeda terhadap elemen pemasaran, kita bisa melakukan segmentasi pasar gitu ya. Karena di sini kan elemen pemasaran itu macam-macam gitu ya. Ketika kita sudah bisa memvariasikan elemen pemasaran, tentu saja kita bisa juga melakukan variasi akan pelayanan ataupun program marketing yang kita sediakan bagi customer-customer kita di pasar B2B. Nah, tujuan dari segmentasi itu adalah saya kuatkan kembali, setelah memilah kemudian kita melakukan respon dengan strategi pemasaran yang berbeda gitu ya. Kita pilih dulu segmenting pasar itu adalah kita pilih, kita kelompokkan, kemudian setelah dikelompokkan kita respon dengan strategi pemasaran yang berbeda dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua persyaratan dalam kemampuan kita untuk melakukan market segmentation, tentu saja benefit akan datang ke kita sebagai B2B marketer gitu ya. Yang pertama, keuntungannya itu adalah pemasar lebih peka dengan kebutuhan unik pelanggan gitu. Kita lebih peka dengan kebutuhan unik pelanggan. Kita bisa peka karena kita tahu kita sangat close, sangat dekat dengan customer-customer kita. Karena kita telah membagi pelanggan ke dalam beberapa karakteristik yang unik. Nah, oleh karena itu kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, artinya apa? Ketika kita lebih peka terhadap kebutuhan customer, itu membantu kita mempermudah untuk melakukan product developing gitu ya. Kita lebih mudah untuk melakukan pengembangan produk. Karena kita bisa tahu kebutuhan apa yang saat ini mereka butuhkan gitu. Kita bisa melakukan pengembangan produk. Diversifikasi produk bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian karena dalam segmenting itu kita bagi-bagi pasar, bagi-bagi program pemasaran, artinya kita bisa menentukan alokasi sumber daya pemasaran yang tepat gitu. Jadi kita tidak akan melakukan pemborosan karena alokasi sumber daya pemasaran yang tidak tepat. Contohnya seperti iklan yang salah gitu ya, kemudian penggunaan media informasi, media iklan yang salah saluran dan lain sebagainya. Karena kita sudah membagi klaster ke dalam pasar-pasar yang lebih kecil dan lebih spesifik, otomatis sumber daya pemasaran yang kita alokasikan ke sana itu akan tepat sasaran. Jadi tidak akan menimbulkan anggaran-anggaran yang bocor karena periklanan yang begitu besar. Nah, ini pun berdasarkan penelitian yang dilakukan yang saya baca dari textbook katanya ya, hampir 30-50% perusahaan B2B itu mereka gagal dalam segi anggaran periklanan karena mereka bisa jadi tidak melakukan market segmentation sehingga periklanan yang mereka lakukan masih bersifat umum dan itu dirasakan sebuah pemborosan. Nah, jadi ini merupakan sebuah manfaat yang sangat besar apabila B2B marketer melakukan market segmentation secara jeli gitu ya. Oke. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai basis segmenting market gitu ya. Nah, tadi saya bilang segmenting market di B2B itu hampir sama dengan consumer level gitu ya, tapi tidak serupa gitu ya, similar but not same with end consumer market gitu.
Serupanya dari mana? Serupa dari pengelompokan berdasarkan karakteristik yang terlihat saja dulu gitu ya. Contohnya ketika consumer market itu melakukan segmenting berdasarkan yang terlihat itu adalah demografi, gaya hidup, dan misalkan manfaat yang diperoleh oleh konsumen gitu ya. Itu kan hal-hal yang terlihat ketika kita membagi pasar konsumen dari segi demografi, laki perempuan, kemudian tingkat pendapatan dan lain sebagainya, kemudian gaya hidupnya seperti apa, gaya hidup A, gaya hidup B. Kita bisa bagi consumer itu terhadap beberapa segmen gitu. Nah, apa yang dilakukan dalam organisasi bisnis? Yang dilakukan dalam organisasi bisnis itu tentu saja berdasarkan karakteristik yang terlihat gitu. Berdasarkan ukuran, berdasarkan pengguna akhir mereka gitu ya. Kita lihat ukuran mereka itu adalah small atau medium atau large gitu ya. Kemudian pengguna akhir mereka itu siapa? Mereka membeli produk kita itu untuk mereka jual lagi kepada siapa? Kita lihat gitu ya. Nah, dari sana kan bisa kita kategorikan pasar-pasar yang berbeda ya gitu. Kemudian bagi organizational buyer, hal yang lain selain ukuran dan pengguna, kita juga bisa lihat keputusan pembelian yang mereka lakukan itu bagaimana, rumit atau simple gitu. Nah, kita juga bisa bagi ke dalam segmen yang berbeda. Kemudian berdasarkan kriteria juga bisa kita kelompokkan gitu ya. Nah, berdasarkan pengelompokan tersebut, ada beberapa step atau ada beberapa kategori ya, divide into two kategori. Yang pertama adalah segmentasi berdasarkan karakteristik makro dan dilakukan juga segmentasi berdasarkan karakteristik mikro. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Kalau dari segi makro, segmentasinya itu masih relatif lebih luas gitu ya. Karena kita lihat berdasarkan karakteristik organisasi pembelian yang tadi disebutkan seperti di atas ya. Kemudian berdasarkan situasi pembelian, berdasarkan ukuran, lokasi geografis, dan struktur organisasi. Ini yang sangat jelas kentara akan terlihat dari customer kita. Kemudian setelah macro segmentation, kalau misalkan dirasa itu kurang cukup unik, kurang cukup spesifik karakteristiknya, kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu adalah micro segmentation. Nah, dalam micro segmentation ini tentu saja yang harus dilakukan itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang tinggi dari klien kita, pengetahuan-pengetahuan yang dalam mengenai pasar yang akan kita masuki gitu, karena kita harus masuk ke dalam level mikro. Nah, oleh karena itu salah satunya misalkan bisa kita ambil dari fokus pada karakteristik unit mereka. Karakteristik unit mereka itu seperti apa sih dalam hal-hal yang spesifik, kemudian pengambilan keputusan pembeliannya seperti apa, misalkan. Itu adalah hal-hal yang lebih dalam daripada sekedar hal-hal yang terlihat di permukaan yang dilakukan oleh macro segmentation. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita bicara segmentasi pasar untuk industri plastik, misalkan ya, kita bisa membagi industri plastik itu adalah industri plastik kemasan atau bukan. Kemudian setelah masuk ke dalam industri plastik kemasan, kita bisa lihat lagi secara lebih mikro, plastik kemasan yang digunakan itu adalah single use atau sekali atau 2 kali pakai gitu. Kan ada kemasan yang hanya sekali pakai dan ada kemasan yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, itu juga adalah micro segmentation. Kemudian lebih kecil lagi bisa kita lihat apakah plastik kemasan dalam industri plastik itu digunakan untuk makanan atau non makanan. Kita bisa cek gitu ya, kita bisa telisik lebih dalam sehingga kita bisa
lebih tahu karakteristik unit dari masing-masing pasar yang kita segmentasikan. Oke. Segmen makro ini penting bagi perusahaan gitu ya. Kemudian apabila kita menemukan segmen yang kita pilah tersebut merupakan segmen yang sangat tumbuh cepat, maka yang harus kita lakukan sebagai B2B marketer itu adalah melakukan responsive marketing. Contohnya misalkan ada segmen pasar yang kita temukan itu adalah segmen pasar yang pertumbuhannya cepat, tingkat pertumbuhannya cepat, otomatis harus kita respon dengan program-program marketing yang sangat cepat juga. Tidak bisa kita samakan dengan program marketing yang biasa-biasa saja. Kemudian dasar-dasar yang dilakukan untuk segmentasi pada intinya itu adalah mengidentifikasi prediktor dari perilaku pembelian, gitu ya. Kira-kira customer kita akan melakukan pembelian karena apa? Dan itu juga bisa dijadikan dasar dalam hal segmentasi, gitu ya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi prediktor, kita combine dengan data sekunder. Cari data-data sekunder mengenai customer kita, kemudian kalau ada, kita combine juga dengan data informasi dari internal perusahaan. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan ini, identifikasi prediktor, kemudian kita dapat data sekunder, dan kita punya informasi internal dari perusahaannya, otomatis kita mampu melakukan microsegmentation yang relatif lebih membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam dari customer kita. Nah, itu adalah cara bagaimana atau basis bagaimana segmenting market dilakukan di pasar B2B. Ini ada beberapa contoh dari yang dilakukan oleh beberapa pemasar B2B di ruang lingkup internasional gitu ya. Mereka membagi segmentasi berdasarkan makro level gitu ya. Ini makro level itu berdasarkan tingkatan, berdasarkan ukuran. Contohnya ini berdasarkan size ya. Dari size itu mereka mengelompokkannya berdasarkan small, medium, large, kemudian berdasarkan penjualannya tinggi, sedang, maupun rendah, kemudian dari jumlah employee-nya bagaimana gitu. Nah, itu adalah berdasarkan makro level. Kemudian selain size juga bisa dilakukan secara geografis, letak geografis. Letaknya di mana? Itu juga bisa kita lakukan. Kemudian usage rate bisa kita lakukan juga karena ini masih terlihat gitu ya. Kemudian kalau misalkan dari karakteristik produk atau jasa, apakah bisa kita lakukan? Bisa, karena itu juga akan terlihat gitu. Kemudian berdasarkan karakteristik purchasing situation, kita juga bisa lihat apakah itu merupakan pembelian yang betul-betul baru bagi mereka, atau itu adalah pembelian yang dimodifikasi, atau mereka sudah biasa melakukan pembelian seperti itu gitu ya. Ini adalah contoh yang dilakukan dalam segmentasi level makro. Kemudian ada juga dari segi segmentasi secara umum gitu ya. Kalau tadi kan lebih kepada level, lebih kepada tingkatan, ini lebih kepada subsegmen gitu ya, kategori-kategori yang membedakan. Kalau tadi kan ukuran besar, kecil, medium gitu. Nah, ini yang dilakukan ini berdasarkan section, berdasarkan kategori. Contohnya adalah di sini pesawat gitu ya. Dalam pesawat ini kita bisa bagi berdasarkan kategori tertentu. Misalkan yang pertama itu adalah pesawat sipil, pesawat komersil misalkan ya. Yang kedua adalah pesawat untuk militer atau keamanan. Nah, ini kan pembedaan dua yang sangat jelas gitu ya. Kemudian subsegmennya ada airlines,
pesawat penumpang umum yang besar, kemudian pesawat kargo untuk barang, kemudian general aviation, penerbangan umum, kemudian ada pesawat untuk agricultural, kemudian dan lain-lain gitu ya. Kemudian dalam subsegmen pesawat militer bisa dibagi menjadi pesawat tempur misalnya ya, pesawat tempur, pesawat patroli dan lain sebagainya. Ini contoh dari macro segmentation. Kemudian di level mikronya seperti apa contoh yang dilakukan? Nah, ini dalam level mikronya, hal yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan hal-hal yang terlihat, gitu ya. Saya bilangnya begitu. Di sini contohnya adalah misalkan kita dari key kriteria. Sebentar. Dari key kriteria itu bisa kita divide dalam kualitasnya, pengirimannya, kemudian supplier reputation itu seperti apa, gitu ya. Hal-hal seperti ini adalah contoh dari breakdowns yang bisa kita lakukan ketika melakukan micro level basis. Gitu. Kemudian purchasing strategiesnya apakah single source atau multiple source, tentu saja kan ini memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih deep ke dalam customer kita gitu ya. Kemudian apakah ini structure pembeliannya adalah major decision participant atau apa ya single atau simple decision gitu. Kalau major decision participant itu kan melibatkan banyak orang gitu ya. Contohnya purchasing manager dan plant manager. Tapi kalau simple decision mereka masuk ke dalam tidak terlalu rumit gitu. Orang-orang yang terlibat untuk menentukan pembelian tidak terlalu rumit. Nah, ini adalah contoh-contoh dari micro level segmentation. Nah, sekarang kalau misalkan makronya seperti apa? Nah, makronya dapat dilihat seperti ini gitu ya. Yang terlihat kita kelompokkan gitu. Tujuan dari segmentasi itu adalah ujung-ujungnya ini ke dalam konsep CRM ini kita mampu mengelompokkan customer-customer yang ada dan customer-customer yang potensial ke dalam kelompok-kelompok customer. Nah, kelompok customer ini kita bentuk untuk kita layani dengan level yang berbeda. Ada high tier, kemudian mid tier, dan basic service. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang telah kita lakukan segmentasi sebelumnya. Ini adalah ilustratif customer segmentation yang mengarah kepada customer relationship management strategy. Gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian banyak perusahaan-perusahaan B2B yang mereka melakukan segmentasi pasar, tapi mereka tidak sukses gitu ya melakukan hal ini. Karena mereka tidak berfokus kepada implementation strategi. Nah, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melakukan segmentasi? Implementasinya seperti apa? Nah, pada saat implementasi itu harus berfokus dan menitik beratkan perhatian perusahaan kepada yang pertama adalah Salesforce. Ketika kita sudah melakukan segmentasi pasar, apakah Salesforce kita mampu atau bagaimana kita melakukan pengaturan atas Salesforce yang merespon market segment yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, apakah kita juga sudah siap dengan persyaratan-persyaratan teknis yang dibutuhkan gitu ya untuk mengontak mereka, untuk melayani mereka, apakah persyaratan teknisnya sudah kita siapkan gitu. Kemudian ketika kita sudah membagi pasar ke dalam beberapa segmen, apakah kita sudah menentukan siapa yang akan memberikan layanan-layanan yang berbeda? Bukan hanya layanan penjualan saja gitu ya. Kalau tadi yang atas kan mereka hanya layanan penjualan.
Tapi layanan after sales misalkan apakah sudah siap, kemudian siapa yang akan memberikan layanan yang berbeda pada segmen A, B, dan C ini. Kemudian perlu juga kita fokuskan kepada media channel untuk iklan segmen baru. Kira-kira media channelnya apa yang pas untuk segmen A, segmen B, segmen C, dan seterusnya. Kemudian juga jangan lupa strategi online itu apakah sudah cukup komprehensif gitu ya, mengemas semua strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meraih segmen pasar baru gitu. Kemudian customer service, tadi after sales service apakah sudah tersedia, apakah sudah kita propose di perusahaan kita untuk melakukan layanan pelanggan pada tiap-tiap segmen. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah adaptasi seperti apa yang kita perlukan untuk memahami mereka, untuk kita lebih dekat dengan mereka. Nah, kemudian berikutnya akan kita bahas mengenai estimating demand gitu ya. Memperkirakan permintaan itu sangat penting untuk manajemen pemasaran karena perkiraan permintaan dapat mencerminkan kemungkinan tingkat penjualan perusahaan. Itu kan penting banget gitu ya, kita tahu potensi penjualan kita di bulan berikutnya itu berapa gitu. Karena kita sudah mampu melakukan penghitungan, sudah mampu memprediksi, otomatis kita bisa mempertimbangkan apakah bisnis yang kita lakukan dengan customer segmen tersebut ini potensial atau tidak gitu. Kalau misalnya potensial ya terus kita kejar. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa kita bisa mengestimasikan customer segmen yang kita jajagi ini nggak potensial, sudah kita cari lagi saluran-saluran segmen yang baru misalkan. Nah, kemudian berdasarkan perkiraan tingkat penjualan tersebut juga akan berpengaruh terhadap upaya pemasaran yang dibutuhkan gitu. Tiap segmen itu kan tadi harus kita layani dengan program pemasaran yang berbeda, program pemasaran, program penjualan, dan program pelayanan yang berbeda. Nah, karena kita sudah tahu proyeksi ke depannya seperti apa, kemudian tingkat penjualannya bagaimana, kita mampu menentukan upaya pemasaran yang kita butuhkan. Dan yang terakhir tentu saja dengan kita mampu memperkirakan permintaan, kita akan mampu mengatur yang namanya keuangan. Mengatur yang namanya keuangan, kita bisa mengalokasikan pengeluaran. Kalau misalkan potensial penjualan kita di periode berikutnya, kita bisa alokasikan dana tersebut untuk program-program lain yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Nah, kemudian seperti apa sih peramalan yang dilakukan, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini ada dua cara yang textbook jelaskan di bukunya gitu ya. Yang pertama dengan cara kualitatif. Metode kualitatif ini disebut juga pertimbangan manajemen atau teknik subjektif gitu ya, karena berdasarkan judgement gitu ya. Kalau kualitatif berdasarkan persepsi gitu ya. Nah, metode kualitatif ini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah metode penilaian eksekutif. Tadi disebut bahwa kualitatif itu by judgment atau berdasarkan pertimbangan subjektif. Teknik yang pertama ini dilakukan oleh para eksekutif. Caranya adalah mereka melakukan rapat antar manajer, rapat pimpinan direksi lah ya. Tiap-tiap manajer itu berkumpul dan memberikan pendapat bagaimana kira-kira ramalan permintaan yang akan muncul di periode berikutnya gitu. Itu adalah metode penilaian eksekutif, judgment by eksekutif. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik komposit tenaga penjual gitu ya. Kita gabungkan informasi-informasi dan pengalaman daripada Salesforce untuk mendapatkan data bagaimana permintaan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir itu adalah metode DLP. Metode DLP ini yang lebih komprehensif ya gitu ya.
bisa juga disebut sebagai gabungan dari metode penilaian eksekutif dan tenaga penjual misalkan. Karena di sana metode Delphi ini yang pertama melakukan panel ahli-ahli, ya bisa jadi ahli pemasaran, kemudian manajer-manajer, tapi mereka yang dipanelkan ini adalah anonim. Mereka tidak disebutkan namanya. Saya sebagai manajer penjualan, dia sebagai manajer pemasaran misalkan, tidak disebutkan. Dari masing-masing panel anonim ini mereka memberikan pandangan, mereka memberikan proyeksi seperti apa permintaan yang akan muncul di periode yang akan datang. Kemudian dari sana diberikan sebuah kuesioner, diberikan sebuah isian-isian yang merupakan strategi-strategi apa yang dapat dilakukan gitu. Kemudian dari sana kita lakukan feedback yang diperoleh dari panel ahli dan kuesioner tersebut. Nah, metode kualitatif ini cocok untuk produk-produk baru. Misalkan kita mau launching produk baru, yang kita lakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Kemudian manfaat dari metode kualitatif ini adalah kita memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permintaan-permintaan yang kita hadapi. Kemudian yang berikutnya itu adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini disebut sebagai peramalan sistematif ataupun objektif. Kalau tadi subjektif dan ini adalah objektif. Disebut sistematis dan objektif karena berkaitan dengan data realnya, tidak by judgment. Kalau kualitatif itu by judgment, tapi kalau kuantitatif itu berdasarkan data gitu ya. Teknik yang dilakukan ada dua. Yang pertama itu adalah deret waktu menggunakan data historis, data kronologis, data bulan pertama, bulan ketiga, kemudian di bulan kelima akan seperti apa. Nah, kita tarik trennya seperti apa. Kita tarik kurvanya, kita tarik grafiknya, maka kita bisa menemukan peramalan permintaan dengan pola tren. Kemudian yang kedua, teknik yang dilakukan dalam kuantitatif itu adalah regresi ataupun kausal. Kita memasukkan beberapa variabel prediktor gitu ya. Variabel-variabel yang kita prediksi dapat mempengaruhi permintaan atau penjualan, kemudian kita hitung dengan menggunakan rumus matematis. Nah, itu adalah beberapa cara dalam melakukan peramalan permintaan. Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Oke, saya rasa materi untuk topik 5 ini selesai gitu ya. Silahkan Anda pelajari lagi dengan membaca textbook ataupun dengan sumber-sumber lain yang relevan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kontak via diskusi ataupun kontak via WhatsApp. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk topik 5 ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.